welcome back to my YouTube channel. Pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang Battle Pass bulan Oktober, yaitu Battle Pass gelombang suram. Battle Pass ini menghadirkan kapal baru seperti biasanya dan juga item-item baru yang akan kita bahas kali ini. Dan untuk pertama, seperti biasa, kita akan membahas tentang item VIP-nya. Untuk item VIP kita akan mendapat 3 buah item seperti biasa, 1 buah skin dan 1 buah title kalau ada titelnya. Nah, untuk item yang pertama yaitu adalah item sebuah drone, yaitu S70 BM Sledopit, yang dimana drone ini merupakan drone dari Rusia. Dan yang kedua adalah sebuah helikopter, yaitu Rah-66B Sea Commands, yang merupakan versi upgrade dari Rah-66 Commands yang dari shop. Dan yang ketiga ada sebuah kapal tanpa awak atau drone, yaitu Panspatial Ramstorm 4, yang dimana kapal ini merupakan kapal tanpa awak yang pertama dari Panspatial Group. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan sebuah skin, yaitu skin berkah dari surga, yang bisa dilihat penampakannya seperti ini. Ya, cukup elegan, namun di bagian belakang seperti knalpot. Dan untuk titelnya kita akan mendapat titel Inquisitor. Untuk item premiumnya dan juga avatarnya, yang pertama kita akan mendapatkan avatar perempuan putih. Dan yang kedua kita akan mendapatkan sebuah item yang di rare, yaitu Seahawk Sigma, yang merupakan jenis meriam otomatis. Dan untuk skinnya kita akan mendapatkan skin Kubah Kristal, yang dimana penampakannya akan seperti ini. Dan untuk penampakan skin premiumnya seperti ini. Dan untuk item premiumnya yang lainnya itu ada, kita akan mendapatkan sebuah rudal Mako yang di rare juga dari Battle Pass yang sebelumnya. Dan untuk avatar lainnya yang dari premium ini, kita akan mendapatkan avatar Ksatria Cahaya. Dan yang terakhir untuk itemnya, kita akan mendapatkan sebuah granat launcher terbaru, yaitu LARS-2 yang berasal dari Jerman dengan tipe peluncur granat manual. Dan untuk yang free-nya, kita akan mendapatkan avatar Pendeta Matahari, dan juga sebuah item juga yang di rare dari Battle Pass sebelumnya, yaitu meriam Centauros 155 mm. Dan juga untuk skinnya itu skin Utusan Cahaya, yang dimana penampakannya seperti ini. Terlihat seperti ada elang yang terbang di atas awan. Dan untuk hadiah gratis free-nya, kita akan mendapatkan sebuah kapal, yaitu INS Nilgiri P-17A, yang dimana kapal ini merupakan kapal fregat dari India. Ya, mari kita lihat item-item tersebut. Untuk item VIP yang pertama akan kita bahas adalah item helikopternya terlebih dahulu, itu Rah-66B Commands, Sea Commands, yang dimana statsnya seperti berikut. Helikopter ini membawa beberapa jenis persenjataan, yaitu 1 kali meriam SM301B 20 mm dan stats seperti ini. Selanjutnya, helikopter ini membawa sebuah rudal, yaitu Spear EW, yang dimana rudal ini merupakan rudal anti permukaan dan juga anti udara. Dan kelebihan dari rudal ini yaitu tidak bisa di flare. Dan untuk peluncur roketnya, helikopter ini dilengkapi dengan peluncur roket Lau 150IR dengan jenis target hanya permukaan saja. Dan untuk anti peperangan kapal selam, kapal ini dilengkapi dengan
sebuah torpedo yaitu VLWT IRB dengan 2 kali tabung torpedo yang dibawanya, dan bisa menembakkan dengan salvo 3 kali. Untuk item VIP selanjutnya yaitu ada sebuah drone yaitu S70 BM Slidopic, yang dimana drone ini merupakan drone terbaru dari VIP kali ini. Dan untuk stage drone ini seperti berikut. Drone ini dilengkapi dengan beberapa persenjataan yang sangat lumayan, yaitu kita akan mendapatkan sebuah rudal KH-47M2 Kinzhal yang berhulu ledak nuklir dengan jenis target permukaan. Dan untuk disclaimer, rudal nuklirnya ini tidak bisa di flare. Dan selanjutnya drone ini membawa rudal KH-39B yang bisa menembakkan target udara dan juga permukaan. Dan yang terakhir untuk peluncur granatnya, yaitu peluncur granat yang bisa lock, yaitu FAB 500 UMPK dengan jenis target permukaan. Untuk item VIP yang terakhir yaitu ada drone tanpa awak yaitu Pan Spatial Ramstrom 4, dimana kapal tanpa awak ini merupakan jenis kapal tanpa awak berhulu ledak ataupun kamikaze seperti CHT-1 dan juga Mars UAV. Dan untuk kapal tanpa awak ini merupakan kapal tanpa awak pertama dari Pan Spatial Group, dimana membawa rudal RIM 161B dengan jenis target udara dan permukaan. Nah, untuk ledaknya adalah Ramstrom 4 RSC. Untuk item premium pertama yaitu kita akan mendapatkan sebuah meriam otomatis yaitu Seahawk Sigma 30mm dengan stats sebagai berikut. Meriam otomatis ini bisa menargetkan target udara dan juga permukaan. Untuk premium yang lainnya kita akan mendapatkan rudal yaitu rudal Mako, yang dimana rudal ini merupakan rudal dari Battle Pass sebelumnya yang di rare dengan stats sebagai berikut. Dan untuk ketahanannya, rudal ini hanya bertahan 100 saja menurut ketahanannya ya, walaupun masih bisa tembus di area musuh dan bagus untuk spam sampai mockup. Dan untuk premium yang terakhir kita akan mendapatkan sebuah peluncur granat baru yaitu LRS-2 110mm. LRS-2 ini merupakan peluncur granat terbaru dari Jerman dengan stats sebagai berikut. LRS-2 ini bisa menangkal segala jenis serangan, baik itu permukaan ataupun bawah air, dan juga anti torpedonya, walaupun untuk anti torpedo sangat kurang, lebih baik anti kapal selam. Dan untuk item free-nya kita akan mendapatkan sebuah meriam Centauro yang dirarun dari Battle Pass punya. Meriam Centauro ini merupakan meriam dari Italia dengan spesifikasi dan juga stats sebagai berikut. Untuk meriam Centauro ini merupakan jenis meriam yang ada AOE-nya atau area damage, ya, walaupun tidak terlalu besar, hanya sekedar sampai 500 saja. Dan untuk hadiah free atau gratisnya kita akan mendapatkan sebuah kapal frigate yaitu INS Nilgiri yang berasal dari India. Dan untuk statsnya sebagai berikut. Untuk INS Nilgiri ini bisa dilengkapi dengan 3 kali rudal yang bisa kalian lepas pasang juga, 1 kali meriam, 2 kali peluncur granat, 2 kali tabung torpedo,
satu kali helikopter, 2 kali pertahanan udara bisa diganti, 2 kali juga pertahanan udara yang bisa diganti, dan 1 kali rudal pertahanan udara dari India yaitu Barak 8 IRN. Mungkin untuk kapal ini merupakan jenis pemburu kapal selam karena banyak sekali peralatan yang bisa untuk memburu kapal selam. Ya, kita akan mulai tes damage untuk helikopter ini. Kita akan mulai tes dengan ini ya, meriam dari helikopter tersebut. Bisa sampai damage 26 ribuan. Dan bagaimana dengan rudal Spear EW ini? Bisa sampai damage 36.000. Ya, walaupun kadang sulit terkena AA dan juga tipe-tipe spammer. Dan untuk peluncur roketnya bisa sampai damage 29.250 jika kena semua dan juga bisa lebih. Dan untuk tabung torpedonya ini bisa dikali 6. Terlihat pada bagian bawah helikopter ini bisa sampai 6 torpedo. Dan untuk damage nya bisa sampai 49.500, mungkin juga bisa bertambah lagi. Mari kita burst damage dari helikopter ini. Burst damage dari helikopter ini bisa sampai 140.000 ataupun bahkan lebih. Mari kita tes rudal Mako ini. Rudal Mako ini bisa mengeluarkan 2 kali salvo dan bisa sampai damage 76.500. Ya, mungkin sudah tertera 76.500 untuk 3 kali slot rudal dan juga 2 kali salvo. Rudal Mako ini enak digunakan ketika berada di balik gunung dan untuk spammer. Mari kita tes jam Centauro ini. Jam Centauro ini bisa sampai 33.000 lebih damage ya. Dan jika ada pesawat di sekitar kapal ini akan terkena damage AOE atau damage area. Mari kita tes Sea Lars 2 ini. Terlihat bisa sampai damage 60.500 lebih dan juga akurasi yang cukup bagus. Ya, walaupun kadang agak nyebar dikit. Spatial Armstrong 4 ini dimulai dari tes ini rudalnya. Rudal ini memakai sistem magazine yang dimana jika kita pencet hanya akan keluar 1 kali, namun jika kita pencet seterusnya akan keluar semua. Dan untuk semua rudalnya dengan damage seperti berikut, bisa sampai 32.000 lebih untuk damage rudalnya. Dan untuk damage kamikaze nya mungkin akan seperti ini. Bentar, kita cari posisi lawan dulu. Nah, itu dia depan. Baru kita lepaskan jika sudah mulai mendekat.
ke sasarannya. Bisa sampai 212.000 damage untuk kamikaze-nya. Dan sekarang kita akan mulai tes si drone S-70BM Stride of Pit-nya. Yang pertama kita akan tes rudal nuklirnya terlebih dahulu. Bisa sampai damage 80.000. Dan untuk rudal keduanya yang juga rudal anti pesawat, walaupun damage-nya kecil di angka 32.000, namun not bad lah. Untuk plunsur granatnya ya mungkin lebih kecil, plunsur granatnya hanya 25.000 saja. Dan untuk burst damage dari drone ini di angka sekitar 137 ribuan, mungkin bisa tambah ataupun kurang. Sekarang kita akan tes untuk perang otomatisnya. Sekarang saya akan arahkan dulu kapal ini hanya terfokus pada seru kapal induk di depan sana dan tidak terdistraksi oleh kapal yang lain. Nah, seperti yang bisa dilihat, drone otomatis ini juga bisa menjarang helikopter dari kapal induk itu, walaupun sedikit dibantu oleh pertahanan udara dari tier 1 ini. Untuk damage dari drone otomatis ini kurang lebih untuk 2 kali salvo, 2 kali slot hanya berkisar 6.000-an ataupun bisa sampai 10 ribuan. Dan untuk tipenya tipe spam dan juga defensif. Ya udah ya, sorry. Itu apa kamu nge-reviewnya Sion? Comments kah? Iya. Wow. Flare dopet sekarang. Flare. Mana nih? Sledopip kan nih? Iya. Nggak bisa lah. Aji nggak bisa lah. Salah tau. Kemencet cok. Apa namanya tuh? Diko ya. Bangsat. Ayo gitu. Lagi. Ya lagi. Nih aku siap nih kali ini nih. Nah. Bisa deflare. Nggak bisa tuh. Ayo sekali lagi. Sekali lagi. Apa ini? Woi, jangan deket. Awas, nanti gue SLBM nih, kalau taruh rendah. Wait. Nih, satu. Gak bisa. Gak bisa. Ambasing. Kan bisa tuh. Ayo, awas. Gak bisa, flare, anjing. Tapi damage-nya kecil loh ya. Nah, berapa emang? 30.000. Nah, sakit itu kotak. Buatan lu rudal apa ya? Rudal itunya. Heli, sakit itu. Pagi nanti flare kan? Wah, enak. Diko. Walah deh. Diko itu kok. Iya. Mana? Bisa ini jelas. Nah. Yo. Ya, kemana tuh? Duar. Wih, sakit. Awas.
Awas, menjauh 2. Ayo, flare. Mana. Oh. Flare. Sip. Tapi ada AOE loh. Ada AOE. Tapi kenanya 2000 doang, 1000. Gak bisa lagi reload tau. Oh, oke. Gak bisa, Cok. Sudah berapa kilo gue nih? No way. Nah, ini bisa. Wah. Wah. Masih. Oh, itu bisa ditahan. Bisa apa? Ya kan pakai sistem ini, magazin. Oh alah, anjing. Jet ski, Cok. Jet ski versi mahal. Iya, Cok. Jet ski anjing bujuk bener anjing. Kayak selincah yang dari Turki tuh, drone bawah airnya. Apa namanya? RD02 yang Marlin tuh, no? Iya, RD02 Marlin. Mirip, Cok. Tapi lebih lincah dia karena trimaran. Iya, Cok, ini juga anjing kayak jet ski bangke. Ayo, lihat lagi. Mana? Ini bukan. Sup. Anjay. Nah, sekarang kamikaze. Oke, ini ngawur deh, ini 200 berapa? 250 Pak? Atau 200? Bas nih. Masih. 212. Gila ribet. Barak 8 bukan? Iya, tapi kan nih barak 8 ERN. Coba nanti flare. Beneran nanti flare? Entah. Mana nih? Nah, bisa nih di flare nih. bisa kah? Bisa. Oke. Nah, bisa. Nah, terus gimana? Wih. Apa nih maksudnya? Nih, Wolok nih. Ayo, mau apa lu? Kabur tuh heli. Kabur, Udah deketin lagi apa nggak? Sama heli. Oke. Udah belum? Heli jangan jauh heli. Nah, nih, udah. Tuh 2. Weh, Udah kena sabar. awalnya. Enggak. Ntar, nih. Ini aku tepat di atas kapalnya nih, nih. Oke. Enggak. Ini aku tepat di atas kapalnya. Itu nyerang itu. Ayo nih, tembak lagi. Awas, diserang sama botnya tuh. Santai. Nah, ayo. Tembak. Diserang botnya lagi tuh. Ada AOE. Oh, sedikit tapi AOE-nya dikit. Iya. Dikit. Cuman 500 dikit. Iya. Bawahnya. Tembak astol. Nih, tadi gua soalnya 103.000. Nah, tuh makan tuh. 3 kali torpedo tuh keras tuh astol tuh. Hancurin. Bentar. Nice. Dor. Enggak. Gila. Tembak lagi. Tuh. Hancurin tuh, pakai anu tuh. Kamu pakai apa sih? Last 2. Temen hancur 2. Oh, hancur 2. Nice. Keluar. 1. Tembak lagi, boy. Sabar. Itu nggak kelihatan projectile-nya. Nggak kelihatan anjing projectile-nya. Ayo, gas. Tembak, Bang. Wait. Tembak, Bang. Tuh. Dor, hancur 1. Hancur 1 doang. Nah, pas 2. Shit. Gimana? Apa nih? Cop. Hambat tuh bas. Dan Rasno sudah sedikit mereview item-item terbaru di bulan Oktober ini, dan kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.